Oi, oi, oi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul New God Nesia Reborn. Film ini diproduksi oleh Lucy dan rilis pada tanggal 26 Februari 2021 di bioskop. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Film diawali dengan adegan seorang gadis yang sedang berlari. Gadis tersebut bernama Kasa. Ternyata Kasa berlari untuk melihat balapan motor liar. Salah satu peserta balapan tersebut merupakan tokoh utama dari film ini. Ini dia orangnya yang bernama Lee Yun Xiang, yang saat ini dia berprofesi menjadi pembalap motor. Namun di balapan kali ini ada seorang pembalap yang sangat tangguh menggunakan motor berwarna putih. Karena tidak mau kalah, Lee Yun Xiang langsung menerobos pembatas dan ia berhasil menikung pembalap tersebut. Penonton bersorak untuk kemenangan Lee Yun Xiang. Datanglah Kasa. Di sini dapat kita lihat bahwa Kasa dan Lee Yun Xiang sangat akrab. Berarti mereka berteman. Di seberang jalan, terlihat pembalap yang tangguh tadi sedang mengisi bensin. Ternyata pembalap tersebut adalah seorang wanita. Datanglah Lee Yun Xiang menghampiri wanita tersebut. Setelah basa-basi, Lee Yun Xiang mencoba untuk mengetahui namanya. Namun wanita tersebut malah pergi dan meninggalkan Lee Yun Xiang. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba datanglah manusia bertopeng. Ia meminta Lee Yun Xiang untuk memperbaiki motornya. Karena tidak mengenalnya, Lee Yun Xiang memilih untuk pergi dari sini. Scene berubah di mana kita dijelaskan mengenai sebuah sejarah yang intinya 3000 tahun yang lalu malapetaka berkecamuk antara dewa dan manusia. Era kekacauan dan konflik dimulai lagi. Di kota Donghai, para penguasa sulit berdamai. Terdapat 4 klan yang berkuasa di sini, yaitu De, Li, Song, dan Sun. Di antara mereka, klan De paling berkuasa. Dan kota Donghai mulai kehabisan persediaan air. Terlihat ada bocah sedang menjual koran yang berisi informasi mengenai persediaan air kota Donghai mulai berkurang. Di sisi lain, ada seorang kurir yang bernama Yong Sik sedang menghampiri Lee Yun Xiang yang sedang memperbaiki motornya. Kurir tersebut disuruh oleh seseorang untuk membawa barang ke gudang. Bos mereka memanggil semuanya untuk mengirimkan sebuah barang ke wilayah Song. Lee Yun Xiang diberi arahan oleh orang tersebut untuk tetap tenang karena pekerjaan ini sangat beresiko. Ternyata pekerjaan Lee Yun Xiang adalah sebagai penyelundup barang. Di tengah perjalanan, ia melihat ada seorang anak kecil yang sedang membeli air. Namun ia tidak mendapatkannya karena persediaan air sudah habis. Lee Yun Xiang pun langsung pergi ke penampungan air klan D. Di sana, ia merusak speedometer untuk membantu warga supaya bisa mendapatkan air. Scene berubah di mana Lee Yun Xiang sedang bingung karena ia mendapatkan pengiriman kucing ke alamat yang salah. Karena tidak ada seorang pun yang menginginkannya, akhirnya Lee Yun Xiang melepaskannya. Tetapi kucing tersebut malah kembali ke Lee Yun Xiang. Akhirnya Lee Yun Xiang membawa kucing tersebut untuk melihat penampilan Kasa. Setelah selesai, Kasa senang sekali karena ia mendapatkan kucing yang sangat imut. Ketika pulang, mereka bertemu dengan pangeran ketiga klan D. Setelah melihat motor milik Lee Yun Xiang, pangeran tersebut langsung jatuh cinta dan ingin memilikinya. Namun, Lee Yun Xiang tidak akan memberikannya. Ia pun langsung pergi dari sini. Lee Yun Xiang pun pulang bersama dengan Kasa. Terlihat ketika Lee Yun Xiang pulang, kakek Lee sangat benci sekali dengan Lee Yun Xiang. Ini adalah Jing Xiang. Ternyata mereka adalah kakak beradik. Di meja makan, kakek Lee menyinggung Lee Yun Xiang dengan berkata
bisnis ilegal tak pernah berakhir dengan baik. Li Yunxiang sangat marah mendengarnya, dan ia beralasan kalau dia sudah kenyang. Ketika Li Yunxiang mengantarkan Kasa pulang, ia bertemu dengan Pangeran De tadi di perlintasan kereta api. Karena pangeran tersebut akan memiliki apa yang dia inginkan, Li Yunxiang pun langsung pergi dan kabur dari tempat ini. Ia menerobos palang kereta api tersebut. Namun, Pangeran De tersebut tetap mengejarnya. Pada saat aksi kejar-kejaran, Pangeran De terjatuh. Tiba-tiba, Pangeran De tersebut mengeluarkan kekuatan esnya dan langsung menyerang Li Yunxiang. Sedangkan Kasa, kakinya ketiban oleh motor milik Li Yunxiang. Terlihat Pangeran De membunuh kucing Kasa dan membawa motor Li Yunxiang. Keluar cahaya merah dari mata Li Yunxiang, disertai api yang menyala di seluruh tubuhnya. Li Yunxiang pun langsung memukul Pangeran De dengan sekuat tenaga. Hal tersebut pun membuat Pangeran De dan pasukannya pergi. Scene berubah, terlihat Pangeran De sangat kesakitan karena terkena serangan dari Li Yunxiang. Sementara asisten Pangeran De sedang memberitahukan kepada bosnya bahwa dia adalah orang yang selama ini dicari-cari. Di sisi lain, Li Yunxiang terbangun dan ia bingung mengapa dia bisa berada di rumah sakit. Datanglah dokter untuk memeriksa keadaannya. Li Yunxiang pun menyadari bahwa dokter tersebut adalah wanita yang ikut balapan motor dengannya. Ternyata ia bernama Su Junsu. Ia pun menjelaskan bahwa ia dibawa oleh manusia bertopeng ke sini. Ia pun sadar bahwa Kasa tadi juga mengalami kecelakaan. Terlihat Kasa sedang berbaring dan ia tidak sadarkan diri. Dokter pun menjelaskan bahwa kaki Kasa tertimpa motor dan pihak rumah sakit tidak bisa menyelamatkannya. Li Yunxiang pun menangis. Setelah itu, Li Yunxiang keluar dan ia ingin balas dendam dengan klan De. Datanglah Jin Xiang dan ia menanyakan keadaan dia dan Kasa. Tiba-tiba datanglah segerombolan mobil menghampiri Li Yunxiang. Ternyata itu adalah bos dari klan De. Ia kesini untuk meminta maaf karena ulah anaknya telah membuat mereka kecelakaan. Ia juga mengembalikan motor milik Li Yunxiang. Tidak hanya itu, bos De juga memberikan emas untuk Li Yunxiang. Tetapi Li Yunxiang menolaknya dan ia pergi menggunakan motornya untuk balas dendam dengan putranya. Karena dia adalah orang yang selama ini dicari-cari, bos De pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Li Yunxiang. Akhirnya Jin Xiang menyusun Li Yunxiang untuk menerima tawaran dari bos De itu. Tiba-tiba datanglah mobil monster dan juga pemotor pecambuk yang langsung menyerang mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Singkat cerita, mereka berdua terjatuh. Ternyata si pecambuk itu adalah seorang wanita yang menjadi monster ubur-ubur. Terlihat Li Yunxiang dililit oleh monster ubur-ubur tersebut. Karena tertekan, tiba-tiba tubuh Li Yunxiang keluar api dan kedua monster tersebut terbakar. Ternyata si monster ikan tersebut masih hidup. Ketika monster tersebut ingin menyerang Li Yunxiang, tiba-tiba monster tersebut diserang balik oleh manusia bertopeng. Tidak butuh waktu yang lama, monster tersebut langsung tumbang. Manusia bertopeng tersebut pun memanggil Li Yunxiang dengan nama Neza. Berarti nama asli Li Yunxiang adalah Neza. Yunxiang pun bingung mengapa dia memanggilnya Neza. Manusia bertopeng tersebut langsung pergi dan ia sambil membawa monster ikan tersebut untuk dipanggang olehnya. Kemudian Li Yunxiang membawa Jiangxin ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, Pangeran De diajar oleh ayahnya karena ia terlalu meremehkan kekuatan dari Neza. Karena Pangeran De belum tahu apa yang terjadi, bos De pun menunjukkan luka yang sama seperti luka milik Pangeran De. Ternyata bos De adalah seorang raja naga dari Laut Timur. Ia pun menjelaskan bahwa sudah 3000 tahun luka miliknya belum sembuh-sembuh. Ia pun berkata bahwa dia itu gila, penuh kekuatan gaib dan kasar. Dia juga bisa membunuh dewa secepat membunuh siluman. Di sisi lain, Li Yunxiang sedang mendatangi rumah milik manusia bertopeng tadi untuk mengetahui soal Neza. Kembali lagi ke klan De.
Pangeran D dijelaskan jika ada reinkarnasi dari Neza, maka klien D akan membunuhnya. Lebih baik salah bunuh ketimbang ambil resiko. Manusia bertopeng tadi langsung menjelaskan bahwa Neza terlahir dengan api itu kasar, keras bagi baja. Tapi setelah dilepas, Li Yunxiang tidak bisa mengendalikannya. Keesokan harinya, Bos D datang ke tempat manusia bertopeng tersebut untuk menawarkan pekerjaan untuk dirinya. Ia pun diberikan emas batangan untuk upah membunuh Neza. Ketika Li Yunxiang menjenguk Jin Xiang, datanglah ayahnya. Ia pun menyuruh Yun Xiang untuk keluar dari sini. Ia pun keluar dan langsung memperbaiki motornya. Tiba-tiba dirinya teringat soal bayangan Neza. Keluarlah api dari tubuhnya yang membakar motor tersebut, dan terjadilah kebakaran kecil. Terlihat Li Yunxiang pergi ke rumah manusia bertopeng tadi. Ternyata ia ke sini untuk meminta manusia bertopeng tadi untuk menjadi gurunya. Singkat cerita, manusia bertopeng tadi setuju, tapi dengan syarat ia harus memperbaiki motor miliknya. Hal pertama yang harus ia lakukan yaitu mengontrol api dari tubuhnya. Oleh karena itu, ia harus memakai baju besi supaya dapat menetralisir api tersebut. Sambil berlatih, ia juga membuatkan kaki palsu untuk membantu Kasa berjalan. Akhirnya, baju milik Li Yunxiang pun sudah jadi. Terlihat ia sangat mirip sekali dengan Zilong, hero Mobile Legends. Untuk latihan terakhir, ia pun bertarung dengan manusia bertopeng. Di akhir pertarungan, topeng milik manusia bertopeng itu terjatuh. Terlihat ia ternyata adalah manusia kera. Ia pun langsung mengatakan bahwa dirinya adalah kera telinga 3. Manusia bertopeng pun mencoba memperolok Li Yunxiang untuk mengetes emosinya. Keluarlah api dari tubuhnya dan dibarengi oleh kemunculan Neza di belakangnya. Itu berarti menandakan bahwa Li Yunxiang masih bertemperamen jelek. Ia juga memberitahukan sesuatu kepada Li Yunxiang. Jika ingin Neza berkekuatan penuh, ia harus mendapatkan astranya kembali. Dan manusia bertopeng juga mengatakan bahwa ia harus memperbaiki baju besi miliknya, karena itu masih terlalu cepat. Di dalam mobil, Pangeran D dan asistennya berencana untuk membunuh Li Yunxiang. Itu karena salah satu Neza pernah mati di tangannya. Tiba-tiba terjadi penyerangan terhadap markas Li Yunxiang. Ternyata dalam penyerangan itu adalah si asisten tadi. Dapat kita lihat bahwa wujud asli asisten itu adalah monster katak. Pertarungan pun terjadi di sini. Kemenangan pun diraih oleh Li Yunxiang dengan tombaknya yang berapi-api. Scene berubah dan terlihat ada teman dari Li Yunxiang berada di markas klan D. Ternyata dia adalah seorang pengkhianat. Di sisi lain, Kasa sudah mulai berjalan. Namun ia masih tidak mau bertemu dengan Li Yunxiang. Ternyata Kasa pergi untuk menyendiri. Ia pun melihat si pengkhianat itu masuk ke sebuah ruangan. Ketika dia sedang menyabotase baju besi milik Li Yunxiang, Little Six langsung mempergokinya. Ia juga kaget karena Kasa juga melihat kejadian tersebut. Kasa pun dikejar oleh pengkhianat tersebut. Tiba-tiba terjadilah ledakan yang membuat mereka berdua terpisah. Li Yunxiang langsung menggunakan baju besinya untuk menyelamatkan yang lainnya. Setelah ia tahu sumber serangan itu, ia langsung marah dan keluarlah Neza. Ketika ia akan menghentikan bom tersebut, baju besinya rusak dan bom tersebut melesat ke arah rumah sakit. Ia pun meminta kepada Neza untuk menghentikannya. Namun, Neza malah menghilang.
dan terjadilah kebakaran besar. Terlihat Li Yunxiang marah dan langsung menghajar pasukan Klende tersebut. Ketika ia kembali, kakek Li sedang dalam keadaan sekarat. Kakek Li berkata, mulai sekarang jika Li Yunxiang terlibat masalah, ia tidak akan menghalanginya lagi. Setelah itu, ayahnya pun meninggal. Ketika malam hari, manusia bertopeng pergi ke markas Klende untuk menemui Bos D. Sekarang, manusia bertopeng pun mengetahui mengapa air Donghai habis. Ternyata itu ulah dari Bos D yang harus mengasih air bersih kepada hewan yang disandra olehnya. Hewan tersebut tidak berani membangkang karena anaknya dipegang oleh Bos D. Tiba-tiba manusia bertopeng diserang oleh seseorang. Karena manusia bertopeng tidak mau membantunya, ia pun diikat oleh Bos D menggunakan pita merah. Datanglah Li Yunxiang dengan gagahnya. Walaupun ia sempat diikat menggunakan pita merah, namun pita merah tersebut tidak mampu menghentikannya. Pangeran D pun meminta izin kepada ayahnya untuk menghentikan Li Yunxiang. Pertarungan sengit pun terjadi. Karena Li Yunxiang sulit dikalahkan, Pangeran D berubah menjadi seekor naga laut. Li Yunxiang juga tidak mau kalah. Ia langsung mengeluarkan Neza untuk membantunya. Singkat cerita, ia pun berhasil menumbangkan naga tersebut. Ketika Li Yunxiang kelelahan, ia tiba-tiba diserang oleh wanita tadi. Namun, siluman tersebut berhasil dibekuk oleh manusia bertopeng. Siluman tersebut pun berkata bahwa Li Yunxiang adalah ciuman kematian. Ia juga menceritakan mengenai Neza yang telah membunuh saudari perguruannya. Neza juga melepaskan tulang belakang naga pangeran ketiga dan mencelakai rakyat centong tak bersalah. Li Yunxiang langsung teringat dengan bayangan Neza ketika ia membunuh ayahnya. Neza juga berbicara dengan Raja Naga. Setelah sadar, ia pun menyuruh manusia bertopeng untuk melepaskannya. Akhirnya, manusia bertopeng membuka jati dirinya yang sebenarnya. Ternyata, ia adalah Sun Wukong, Raja Kera. Li Yunxiang pun diberitahu pita merah dulu adalah astranya. Ia juga menjelaskan jika lubang ini menuju ke laut timur. Dan di bawah air terjun sana adalah istananya Raja Naga. Dia mengurung naga-naga sungai di sana untuk meningkatkan kekuatan mutiara naga. Dan masalahnya, naga sungai butuh air segar untuk hidup. Li Yunxiang pun langsung mengerti jika mereka semua mencuri air Donghai untuk kelangsungan hidup naga tersebut. Manusia bertopeng juga berkata bahwa pita Neza ada di bawah sana untuk mengikat para naga. Ketika Li Yunxiang kembali ke rumah sakit, ia berusaha meminta maaf ke Jin Xiang setelah apa yang terjadi. Namun, si pengkhianat itu malah menyalahkan Li Yunxiang karena telah membuat Klende kesal. Datanglah Kasa. Ia langsung memberitahukan semuanya jika ialah yang telah membunuh Little Six dan juga menyabotase senjata milik Li Yunxiang. Ia pun langsung menyandera Kasa supaya tidak ada yang macam-macam dengannya. Namun Kasa melawannya dan si pengkhianat itu terjatuh. Akhirnya Li Yunxiang pun bertekad untuk menyelamatkan semua orang yang tidak bersalah. Terlihat Li Yunxiang sedang berbicara dengan Neza, yang intinya ia akan menyelamatkan semua umat manusia di seluruh kota ini. Ia pun menyuruh Neza untuk pergi dan jangan mengganggu dirinya. Neza pun langsung menghilang begitu saja. Li Yunxiang pun langsung masuk ke lubang tersebut. Di sana ia diserang oleh hiu ganas. Namun ia berhasil menaklukkan hiu tersebut dan hiu tersebut dijadikan tunggangan olehnya. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya Li Yunxiang berhasil sampai ke tempat tujuan. Di sana dia melihat mutiara emas dan juga hewan yang dirantai dengan menggunakan pita merah milik Neza. Ketika Li Yunxiang berusaha melepaskannya, tiba-tiba laut bergejolak yang membuat semua orang panik. Keluarlah Bos D. Ternyata ia mempunyai seorang sandera yaitu Dr. Zhu.
Li Yunxiang pun langsung diserang oleh Boste. Sedangkan Dr. Zhu malah memilih jatuh untuk menyelamatkan diri. Li Yunxiang yang melihat hal tersebut langsung mengamuk. Dapat dilihat baju besinya sampai lepas karena tidak bisa menahan api tersebut. Ia juga berhasil membunuh siluman dengan tombaknya. Tidak hanya itu, ia juga langsung menghajar Boste dengan sekuat tenaga. Terlihat Dr. Zhu berhasil selamat dan ia bergelantungan di sebuah rantai besi. Li Yunxiang ditolong oleh hewan laut tersebut dengan kekuatannya. Tiba-tiba keluarlah Raja Naga yang dikendalikan oleh Boste. Naga tersebut pun langsung menyerang Li Yunxiang. Li Yunxiang pun langsung menarik pita merah supaya naga sungai tidak keluar. Jika naga sungai keluar, maka akan terjadi tsunami besar di kota Donghai yang menyebabkan semua orang meninggal. Tiba-tiba, pita merah tersebut hancur berkeping-keping dan menyebabkan naga sungai keluar semua dari sana. Datanglah Boste sambil mengatakan bahwa kota Donghai akan tenggelam. Ia juga memukul wajah Li Yunxiang. Terlihat kota Donghai sudah diterjang oleh air laut. Sambil memegang Boste, Li Yunxiang memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Terlihat semua menjadi terbakar menjadi abu oleh kekuatan api milik Li Yunxiang. Tetapi Li Yunxiang juga tergeletak parah. Datanglah Dr. Zhu sambil mengumpulkan baju besi milik Li Yunxiang. Terlihat Li Yunxiang masih sadarkan diri meskipun ia hampir mati. Sedangkan kota Donghai akan terkena gelombang tsunami yang dahsyat. Di dalam dirinya, Li Yunxiang bertemu dengan Neza. Li Yunxiang berkata bahwa kau harus menemukan inkarnasimu selanjutnya. Itu karena Li Yunxiang akan mati. Tiba-tiba terjadilah sesuatu. Keluarlah cahaya emas yang menyatukan kembali pita merah Neza tersebut. Setelah terkumpul, Neza langsung membantu Li Yunxiang supaya bisa hidup kembali. Akhirnya, Li Yunxiang berhasil hidup kembali dengan penampilan sangarnya. Terlihat, Li Yunxiang mengendalikan pita merah tersebut untuk menyegel naga sungai supaya tidak terjadi tsunami. Terjadilah hujan yang membuat semua orang bahagia. Dengan gagahnya, Li Yunxiang keluar dari air bersama Dr. Zhu dengan menunggangi pita merahnya. Li Yunxiang pun pamer kepada manusia bertopeng jika astranya sudah kembali. Sedangkan anak hewan laut tersebut berhasil diselamatkan oleh Dr. Zhu. Setelah itu, manusia bertopeng pun pergi dengan tidak menggunakan topengnya lagi. Sedangkan Li Yunxiang sekarang ia hidup seperti biasa lagi bersama orang-orang terdekatnya. Film pun selesai. Sedikit saran nih, jika kalian ingin menonton sebuah film, kalian bisa menontonnya di Netflix, iFlix, Disney Plus Hotstar, dan situs resmi lainnya. Jika kalian mempunyai saran atau kritik, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan see you next time.